Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Multiani Juharsi Esos. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Putusibau. Dalam mengikuti pelatihan BCKS tahun 2026 ini, saya akan menjawab kasus tentang 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, di mana kasus ini berada di perpustakaan sekolah. Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tas dan menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang yang melihat. Bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut? Saya akan menganalisis kasus ini berdasarkan 9 langkah pengambilan keputusan dengan mengikuti urutan langkah-langkah yang sudah saya pelajari untuk menjawab pertanyaan tersebut. Langkah yang pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini? Menurut saya, nilai-nilai yang saling bertentangan adalah kejujuran atau kebenaran bertentangan dengan kesetiaan atau rasa kasihan. Di mana di sini Tari memegang nilai kejujuran dan rasa empati terhadap Nina yang kehilangan dompet. Di sisi lain, Tari terikat oleh nilai kesetiaan terhadap Rara sebagai sahabat dekat yang selama ini sangat baik padanya. Langkah yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus ini? Ada 4 orang yang terlibat. Tari, saksi mata yang mengalami dilema etika. Rara, sahabat Tari yang mengambil dan menyembunyikan dompet Nina di dalam tas. Nina, murid yang mengalami kerugian akibat kehilangan dompet di perpustakaan. Dan Busri, pustakawan yang mengumumkan kehilangan dompet di perpustakaan. Langkah yang ketiga, pertanyaannya, fakta-fakta apa saja yang relevan dalam situasi pada kasus ini? Yang pertama, Rara menemukan dompet milik Nina di bawah kursi di perpustakaan saat bertugas piket kebersihan. Kedua, Rara memasukkan dompet tersebut ke dalam tasnya tanpa niat mengembalikan dan menganggapnya sebagai rezeki nomplok. Yang ketiga, Busri mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompetnya. 4. Tari melihat dengan jelas saat Rara mengambil dompet tersebut. 5. Rara dan Tari adalah sahabat dekat yang saling membantu sehari-hari. Rara sering membantu tugas dan berbagi bekal. 6. Tari takut hubungan persahabatannya rusak jika ia melaporkan atau menegur Rara. Langkah keempat, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan? Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah uji legalitas. Ada indikasi pelanggaran hukum atau norma kecil, yaitu di mana tindakan Rara menyembunyikan barang milik orang lain yang ditemukan dikategorikan sebagai tindak yang tidak jujur atau pencurian. Kedua, uji regulasi atau standar profesional, di mana tindakan Rara melanggar tata tertib sekolah dan nilai-nilai integritas peserta didik. 3. Uji intuisi. Tari merasakan ada yang salah. Hati nuraninya mengatakan bahwa membiarkan dompet Nina diambil Rara adalah tindakan yang salah secara moral. 4. Uji publikasi. Jika kejadian ini dipublikasikan di media sosial atau pengumuman sekolah, Tari akan merasa malu jika diketahui atau membiarkan sahabatnya berbuat tidak jujur. Selanjutnya, uji panutan atau idola.
Seorang pemimpin atau guru panutan tertentu akan menyarankan Tari untuk mengumumkan kejujuran dan membantu Rara agar kembali ke jalan yang benar. Langkah kelima yang dapat dilakukan, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Paradigma yang paling sesuai adalah kebenaran lawan kesetiaan. Kebenaran mengatakan bahwa fakta dompet Nina ada di tas Rara adalah tindakan yang benar demi menegakkan kejujuran dan keadilan bagi Nina. Kesetiaan, menjaga rahasia dan perasaan Rara sebagai sahabat juga terasa benar dari sudut pandang hubungan persahabatan. Langkah 6 yang dapat dilakukan adalah prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan. Jawabannya adalah prinsip yang dilakukan dalam kombinasi dua prinsip. Satu, berpikir berbasis rasa peduli. Tari peduli pada Nina yang kehilangan dompet sekaligus peduli pada masa depan karakter Rara agar Rara tidak terbiasa melakukan kebohongan atau pencurian. Kedua, berpikir berbasis peraturan, yaitu kejujuran dan mengembalikan barang milik orang lain adalah aturan moral universal yang harus ditegakkan. Langkah ketujuh yang dapat dilakukan, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Ini adalah opsi trilema. Bisa, ya, ada opsi trilema. Tari tidak harus langsung melaporkan Rara ke Bu Sri yang bisa membuat hukum Rara dihakimi publik atau dipermalukan, dan tidak pula berdiam diri. Opsi trilema, Tari mendatangi Rara secara pribadi saat suasana tenang. Tari menegur Rara dengan lembut namun tegas. Rara, tadi aku lihat kamu menyimpan dompet Nina. Aku menyayangimu sebagai sahabat dan aku tidak ingin kamu kena masalah atau terbiasa melakukan ini. Pengumuman Bu Sri tadi, kasihan Nina sedang kebingungan. Yuk aku dampingi kamu untuk mengembalikan dompet itu ke Bu Sri, atau kamu pura-pura menemukan lagi saat lalu menyerahkannya. Langkah 8, apa keputusan akhir yang diambil sesuai dengan analisa kasus itu? Di sini yang dapat dilakukan, Tari memilih untuk menegur dan mengajak Rara mengembalikan dompet tersebut secara mandiri terlebih dahulu. Jika Rara mau mendengarkan dan mengembalikan, integritas tetap terjaga dan persahabatan mereka terselamatkan melalui edukasi karakter. Namun jika Rara menolak keras dan tetap berkeras kepala demi menegakkan kejujuran serta keadilan bagi Nina, Tari akan melaporkan situasi tersebut kepada Bu Sri atau guru BK secara tertutup tanpa berniat mempermalukan Rara. Dan langkah yang terakhir, ke-9, pelajaran apa yang didapat dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari. Pelajaran yang didapat, menjadi sahabat yang baik bukan berarti membenarkan atau melindungi kesalahan sahabat. Sahabat sejati adalah sahabat yang berani membimbing rekannya kembali ke jalan yang benar, meskipun berisiko memicu konflik sementara. Dan penerapan di masa depan, sebagai calon pemimpin sekolah, ketika dihadapkan pada konflik antar regulasi atau kejujuran dengan kesetiaan pada rekan kerja, saya akan mengedepankan pendekatan persuasif berbasis rasa peduli. Itu yang dilakukan terlebih dahulu tanpa mengorbankan integritas dan nilai kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.